Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Cahyani dengan NIM 2304030008 dari kelas MBS 2A. Di sini saya akan membahas tentang materi strategis Human Resource Management, yaitu strategi manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia strategis dapat dianggap sebagai pendekatan manajemen sumber daya manusia yang menyediakan kerangka kerja strategis untuk mendukung tujuan dan hasil bisnis jangka panjang. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia strategis bukan hanya sekedar teori tapi merupakan sinergi antara kebijakan dan praktik. Selanjutnya, kegiatan yang tepat dapat dirusak oleh praktik yang buruk. Sebaliknya, praktik yang baik sampai batas tertentu dapat mengkompensasi kebijakan yang rusak. Sebagai faktor tambahan, terdapat studi empiris adalah faktor pelengkap kebijakan dan praktik dalam menyusun manajemen sumber daya manusia strategis. Mengapa manajemen sumber daya manusia strategis itu penting? Ada beberapa teori yang mendukung peran manajemen sumber daya manusia dan kebanyakan menyatakan terkait keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama, keunggulan kompetitif memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien guna untuk keuntungan optimal. Kedua, mengintegrasikan, membangun dan mengkonfigurasi ulang kompetensi internal dan eksternal untuk mengatasi lingkungan yang berubah dengan cepat. Ketiga, keunggulan kompetitif berkelanjutan berasal dari kumpulan unik sumber daya yang tidak dapat atau sulit ditiru oleh pesaing. Keempat, pentingnya kapabilitas dinamis dan pola pikir strategis dalam ekonomi yang berorientasi inovasi, mempertinggi kebutuhan untuk pengelolaan sumber daya manusia, aset tak terwujud lainnya. Sehingga peran sumber daya manusia sangat baik untuk terus dikembangkan. Adapun 3 jenis utama model kontingensi yang menghubungkan manajemen sumber daya manusia strategis dengan cara berpikir yang berbeda tentang konteks lingkungan. Yang pertama, menghubungkan manajemen sumber daya manusia strategis dengan strategi bisnis. Kedua, menghubungkan manajemen sumber daya manusia strategis dengan siklus hidup bisnis. Dan terakhir, menghubungkan manajemen sumber daya manusia strategis dengan strategi dan struktur. Apabila terdapat perubahan pada misi organisasi, maka perlu dilakukan review terkait kebijakan manajemen sumber daya manusia strategis existing. Sekalipun pemimpin tertinggi organisasi itu memberikan instruksi mutlak yang seolah-olah itu tidak bisa ditolak karena mungkin saja perbedaan pendekatan berbasis sumber daya memerlukan strategi sumber daya manusia yang berbeda. Di sini saya akan membahas 2 materi. Yang materi pertama tentang the linking of HR with strategies, goals, and objectives in order to improve and business performance and develop organizational cultures that foster innovation and flexibility, yaitu materi tentang keterkaitan HRM dengan tujuan dan sasaran strategis dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis dan mengembangkan budaya organisasi yang mendorong inovasi dan fleksibilitas. Dapat kita terangkan melalui sejumlah langkah dan strategi. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, perencanaan ketenagakerjaan jangka panjang, di mana kita mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia jangka panjang perusahaan dengan mempertimbangkan pertumbuhan bisnis, perubahan teknologi, dan tren industri. Dapat membantu dalam mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dan mengembangkan strategi rekrutmen yang efektif. Kedua, kesetaraan dan keanekaragaman. Di sini harus fokus dengan kesetaraan gender, inklusi, dan keanekaragaman dalam semua aspek HRM. Dan dukungan budaya yang inklusif untuk menciptakan lingkungan kerja yang beragam dan menghargai perbedaan. Ketiga, pemberdayaan karyawan, yaitu memberikan karyawan otonomi dalam mengambil keputusan dan berkontribusi pada proyek-proyek penting. Pemberdayaan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, dan rasa tanggung jawab karyawan.
Keempat, pengembangan pemimpin internal dengan mengidentifikasi bakat internal dan kembangkan program pengembangan kepemimpinan dalam membantu memenuhi kebutuhan manajerial perusahaan dari sumber daya internal yang sudah akrab dengan budaya dan operasi. Terakhir, Grand Human Resource Management, yaitu penerapan praktik HRM dengan tujuan mempromosikan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan yang mengutamakan kesadaran masyarakat tentang kebutuhan dan menjadi pendorong bagi karyawan dalam mengembangkan perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik. Dalam rangka mengembangkan budaya organisasi yang mendorong inovasi dan fleksibilitas, HRM dapat mengintegrasikan strategi sumber daya manusia dengan strategi bisnis, membangun kesetaraan dan keanekaragaman, menggabungkan pemberdayaan karyawan, memfasilitasi karir, dan menggunakan teknologi HR. Adapun materi kedua yaitu Formulating and Executing a Core System, HR Policies and Activities that Produce the Employee Competencies and Befores the Company Needs to Achieve its Strategic Aims, yaitu merumuskan dan melaksanakan sistem sumber daya manusia, kebijakan sumber daya manusia, dan aktivitas sumber daya manusia yang menghasilkan kompetensi dan perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, identifikasi tujuan strategis perusahaan, yaitu perusahaan perlu memperhatikan tujuan strateginya dan menentukan bagaimana karyawan dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Kedua, mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan. Selanjutnya, perusahaan perlu menentukan kompetensi yang dibutuhkan oleh karyawan untuk mencapai tujuan strateginya. Di sini dapat dilakukan melalui analisis fungsi, tugas, dan tanggung jawab karyawan. Ketiga, pengembangan program sumber daya manusia. Setelah menentukan kompetensi dan perilaku yang dibutuhkan, perusahaan juga perlu mengembangkan kompetensi dan perilaku karyawan. Program sumber daya manusia dapat berupa training, workshop, seminar, dan latihan praktis. Keempat, pengawasan dan evaluasi, yaitu perusahaan perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap karyawan untuk mengetahui apakah program sumber daya manusia berhasil atau tidak. Ini dapat dilakukan melalui evaluasi kinerja, feedback dari karyawan, dan analisis data. Yang terakhir, pengembangan kompetensi, yaitu perusahaan perlu mengembangkan komunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.